Shalom, salam sejahtera buat kita. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, senang kembali bertemu pada hari ini melalui channel YouTube HGIP Jambi dalam Renungan Harian. Namun sebelum kita memulai aktivitas kita atau melanjutkan aktivitas kita hari ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, Jumat tanggal 6 September 2024, tertulis di Kolose pasal 2 ayat ke-14. Isinya demikian: dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditidakkannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hutang harus dibayar dan janji harus ditepati. Demikianlah memang hukumnya. Bila hutang tidak dibayar atau terbayarkan, dan bila janji tidak ditepati, maka akan terjadi atau hidup kita dipenuhi dengan ketakutan. Ketakutanlah yang menghantui kehidupan kita, dan akhirnya sukacita, kebahagiaan, harapan kita akan semakin menjauh dari kita. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa dengan memiliki keterbatasan sebagai manusia, tentu kita menyadari juga bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki kesempurnaan. Tetapi setiap manusia membutuhkan pertolongan atau perhatian dari dunia sekitarnya, atau katakanlah dari sesama. Dan dalam hal tersebut, dalam membutuhkan sesuatu dari sekitar kita, maka kita boleh meminjam atau menerima sesuatu untuk membebaskan kita atau untuk memampukan kita meraih apa yang kita harapkan. Dan dengan keterbatasan tersebut, misalkan kita meminta sesuatu dari mereka, bahkan untuk mengembalikannya pun kita juga tidak mampu menepati sesuai dengan perjanjian.
maka kita akan berhutang. Maka dengan hal itu kita akan selalu berusaha untuk menghindar, karena kita dikejar-kejar rasa takut. Lebih dari itu memang, akibat dosa, manusia telah berhutang. Tidak ada lagi manusia yang mampu untuk membebaskan dirinya dari belenggu, dari ancaman kematian. Tetapi Tuhan yang telah rela mati di kayu salib, dengan kematiannya kita telah dibebaskan. Hutang kita, hutang atas dosa, telah dihapuskan. Maka karena kita telah dihapuskan dalam hal dosa kita telah berhak untuk menerima kehidupan yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, bukan karena permintaan atau permohonan kita, bukan karena kebaikan kita, maka hutang dosa kita telah dihapus oleh Allah. Tetapi karena kasih Tuhan yang telah memenuhi kehidupan kita, maka Dia rela disalibkan agar kita terbebas dari hutang dosa kita, sehingga kita akan menerima upah, yaitu kehidupan yang kekal. Maka saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hutang dosa kita telah dihapuskan. Oleh sebab itu, hendaklah hidup kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Hendaklah hidup kita selalu berguna bagi Tuhan. Dengan kebergunaan hidup kita kepada Tuhan, tentu kita juga menjadi berguna bagi orang. Tuhan telah menghapuskan dosa-dosa kita. Maka kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang percaya, sejatinya mau dan mampu untuk memaafkan, saling memahami, saling melengkapi di dalam kehidupan ini, agar kita di dalam kesediaan untuk saling memahami, kita dipenuhi dengan sukacita dan semangat untuk hidup. Dan dengan semangat untuk hidup tersebut, kita akan boleh melihat dan merasakan kehidupan yang lebih baik. Oleh sebab itu, selamat untuk saling memaafkan, saling menerima, karena hutang dosa kita telah terhapus oleh Yesus yang disalibkan di kayu salib. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena firman-Mu telah mengingatkan kami tentang kemampuan kami untuk membebaskan kami dari rasa takut oleh karena dosa. Tapi dengan kasih-Mu, Engkau rela terpaku di salib. Maka utang dosa kami telah terhapuskan. Dan kami menjadi dilayakkan untuk menerima kehidupan. Bukan hanya kehidupan di saat ini, di sini, tetapi kehidupan selama-lamanya menjadi upah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan itulah yang memotivasi kami untuk melanjutkan tugas-tugas kami hari ini. Dan biarlah di setiap langkah dan pekerjaan kami semakin dimampukan untuk merasakan sukacita yang dari Tuhan. Terimalah doa dan permohonan kami ini Tuhan, yang kami sampaikan hanya dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Horas.